Oke, mungkin udah bisa kita mulai ya. Oke, baik, kita mulai aja ya untuk mini webinarnya di sore ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam kenal. Gimana kabarnya? Pada sehat kan? Pemateri-pemateri kayaknya udah on game nih ya, udah hadir semuanya. Pemateri satu, gimana kabarnya, Mas Okto? Sekali Mas. Ya, tampaknya Sehat hari ini ya? Mas kelihatan senang sekali ya. Iya. Ya harus senang karena saya lihat nih ramai nih peminatnya ini untuk ini webinar kali ini. Gimana untuk materi kedua? Sehat Mas Dio? Aman Mas Oh, Dio. jam si Pai yang ini moderatornya. Sehat ya Mas Dio ya. Sehat Mas, sehat. Yes, mantep nih. Oke, mungkin berhubung ini udah 14.30 ya. Jadi mungkin kita boleh lanjut aja. Jadi teman-teman semua pastinya udah tahu sebelumnya kan bahwasannya teman-teman di sini itu hadir di mini webinar dengan tema itu konservasi air. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator Muhammad Rifai, merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan di Prodi Teknik Sipil. Adapun pemateri pertama nanti yang akan menyampaikan materi tentang konservasi air itu adalah Dr. Riko Situmeyang, di mana merupakan juga seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, dan pemateri keduanya adalah Mas Dio sama juga seperti Mas Okto dari Universitas Negeri Medan. Mungkin gimana pemateri satu udah siap nih atau ada lagi? Oh, sebelumnya untuk backgroundnya ya, mungkin boleh disamain aja sama kita ya untuk pesertanya. Sebentar ya. Nah, jadi sebelum dimulai itu di kolom chat ada backgroundnya untuk teman-teman bisa pakai kalau misalnya on cam nanti. Kemudian sebelumnya juga boleh diganti namanya. Jadi nama instansi di depan, terus dilanjut dengan underscore, baru dilanjut lagi sama nama pesertanya, nama teman-teman semua. Mungkin boleh diganti ya untuk teman-teman. Kita tunggu 2 menit aja ya. Gimana pemateri? Baik Mas, ya, sepertinya kita sudah lihat beberapa teman sudah mengetikkan format namanya. Sudah bisa kita mulai lanjut nggak? Oke, berhubung udah juga 2 menit ya, mungkin bolehlah kita langsung mulai. Gimana pemateri satu udah siap ya? Ya. Udah di posisi nyaman nih ya? Udah nggak kemana-mana lagi ya? Aman kali Bosku. Oke, ya, mana tahu mau duduk-duduk dulu di taman gitu kan webinarnya. Tapi nggak usah deh, kayak gini udah nyaman sih kayak. Oke, mungkin untuk pemateri satu boleh dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Diberikannya ke saya kesempatan di sini, saya bersyukur. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang definisi, tujuan, dan konservasi air, serta satu langkah awal kegiatannya. Baik,
Tanpa berlama-lama, saya akan mulai saja ya. Izinkan saya untuk membagikan layar saya. Apa kelihatan saya layar saya sudah kelihatan, Mas? Sudah, sudah. Baik. Di sini saya akan membawakan konservasi sumber daya air. Nah, sebelum itu kita akan saya bagikan beberapa fakta menyangkut air. Yang pertama itu, perbandingan air dan daratan adalah 71% berupa air dan 29% berupa daratan. Dan fakta selanjutnya, ketersediaan air tawar lebih sedikit daripada air asin. Dan ketersediaan air tawar juga dapat berubah secara dinamis, baik volume dan kualitasnya. Wah, sungguh menarik, bukan? Dan fakta terakhir yang saya akan bagikan adalah skor IKA atau Indeks Kualitas Air pada tahun lalu mengalami penurunan sebanyak 0,2 poin dibandingkan pada tahun sebelumnya. Itu berdasarkan volume dan kualitasnya di Indonesia. Nah, ini merupakan fakta-fakta yang berkoherensi dan berkesinambungan, di mana kita memiliki sedikit air tawar untuk bisa digunakan, dan itu pun mengalami penurunan. Nah, lantas bagaimana kita menjaga agar air ini tetap adanya dan bisa kita gunakan untuk nanti ke depannya? Nah, daripada itu, diperlukan yang namanya sebuah konservasi. Konservasi sumber daya air merupakan upaya memelihara keberadaan serta berlanjutannya keberadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Nah, sungguh suatu hal yang baik, bukan konservasi ini. Kita sudah melihat betapa berkurangnya kualitas dan volume air yang dapat kita gunakan. Jika konservasi ini ada dan kita gunakan, maka terjagalah sebuah air itu. Nah, di dalam konservasi ini terdapat 3 kegiatan utama, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pengelolaan, yang dimana saya akan menjelaskannya di bagian perlindungan nantinya. Dan untuk pengawetan dan pengelolaan, kita serahkan kepada pemateri kedua nantinya. Nah, di dalam konservasi ini, jika dilakukan secara berkelanjutan, maka akan menghasilkan keberadaan yang terjaga dari sebuah sumber daya air. Dan jika sumber daya air terjaga dan berkelanjutan, maka kita akan selalu dapat menggunakan pemanfaatannya secara berkesinambungan. Nah, kegiatan konservasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai. Nah, di sini kegiatan awal dari konservasi merupakan perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Perlindungan ini yang dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya air. Ini tujuan awalnya merupakan berupaya untuk tidak menurunkan kualitas air itu sendirinya, yang disebabkan oleh daya alam dan aktivitas manusia, dan dipakai sebagai dasar untuk penatagunaan lahan sumber air yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, di sini ada upaya pelestarian dari sebuah penatagunaan lahan secara umum. Yang pertama itu, sebenarnya di sini upaya-upaya ini dapat kita kembangkan, cuman di sini adalah hal yang umum, dan di sini saya mengambilnya dari perencanaan umum ya. Yang pertama itu adalah pengisian air pada sumber air. Yang kedua, pengaturan sarana dan prasarana sanitasi. Yang ketiga adalah pengendalian pemanfaatan lahan di daerah hulu. Yang keempat merupakan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Yang kelima, pelestarian pemanfaatan sumber air berupa perizinan yang ketat atau pelarangan pemanfaatan sumber air. Yang keenam, pemeliharaan dan mempertahankan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air. Nah, pada dasarnya kan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya sumber daya air. Menurunnya potensi dari sumber air tersebut dapat mengakibatnya terjadinya pencemaran air. Dan inilah salah satu dan beberapa upaya kita untuk menguranginya. Nah, perlindungan dan pelestarian sumber daya air dimaksudkan untuk melindungi pelestariannya. Hal ini tentunya juga kita harus
lakukan secara berkelanjutan agar sumber daya air itu tetap terjaga. Nah, dalam pelestarian sumber daya air, terdapat beberapa metode, yaitu yang pertama cara vegetatif, yang kedua cara mekanis, dan yang terakhir adalah metode kimiawi. Metode-metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan pendekatan sosial, ekonomi, budaya. Nah, yang pertama itu cara vegetatif. Pelestarian sumber daya air secara vegetatif ini menggunakan tanaman. Nah, yang ini kayaknya kita udah tahu lah masing-masing. Maksudnya di sini vegetatif maksudnya kita menggunakan tumbuh-tumbuhan atau tanaman sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi laju erosi. Mungkin teman-teman bingung, apa hubungannya kualitas air terhadap erosi? Erosi umumnya terjadi kan kalau kita tahu sendiri lah ya kan, itu terjadinya di sekitaran sungai umumnya. Nah, jika terjadi erosi, material-material dari hasil erosi itu kan terbawa ke sungai. Nah, ketika material tersebut terbawa dan terjadi sedimentasi di bagian hilir akibat terbawanya material tersebut, maka itulah yang menyebabkan kualitas air menurun pada bagian hilir. Nah, itulah mengapa kita perlu menjaga dan mencegah erosi ini dengan mengurangi daya rusak butiran air hujan yang jatuh dan daya rusak aliran permukaan. Nah, di sini ada 3 sistem vegetatif. Yang pertama itu pertanian lorong. Maksudnya di sini melakukan penanaman perdu yang ditanam berbaris dan terapat di sekitaran sumber daya air itu. Yang kedua, sistem silvopastura. Maksudnya di sini menanam tanaman pakan di bawah tegakan pohon seperti rumput gajah dan setaria. Yang terakhir ada pemberian mulsa. Ini caranya menutupi tanah dengan mulsa agar permukaan tanah tidak terkena air hujan secara langsung. Yang ketiga ini merupakan upaya untuk mengurangi pengikisan langsung permukaan tanah akibat butiran-butiran hujan. Nah, pelestarian sumber daya air ini menjalankan fungsinya untuk mengurangi daya rusak butiran air hujan yang jatuh, seperti yang saya bilang tadi. Yang kedua, pengurangan volume air permukaan karena meningkatnya kapasitas infiltrasi oleh perakaran tanaman. Yang ketiga, memperlambat aliran air permukaan karena meningkatnya panjang lintasan aliran permukaan oleh keberadaan tanaman. Yang keempat, pengurangan daya rusak aliran air permukaan karena pengurangan kecepatan volume aliran air permukaan karena meningkatnya panjang lintasan kekerasan permukaan. Nah, contoh itu penggunaan dari vegetatif ini seperti ini. Nah, di sekitaran lereng dibuat ini contohnya penggunaannya ini di Banyuwangi ya. Ini karena daerahnya rawan longsor maka ditanami tanaman-tanaman seperti ini. Cukup mudah memang dan ekonomis dan dampaknya cukup besar untuk kita semua. Tapi kita tidak menyadari mungkin. Nah, selanjutnya ada metode mekanis atau cara mekanis. Pelestarian sumber daya air dengan cara ini pada prinsipnya menggunakan mengurangi banyaknya butiran tanah yang hilang karena erosi serta melakukan air hujan yang jatuh seefisien mungkin, mengendalikan kelebihan air di musim hujan dan menyediakan air yang cukup di musim kemarau. Sebenarnya di sini kita tidak banyak menambahkan material, cuman di sini kita hanya kepada manajemennya saja. Nah, pelestarian sumber daya air secara mekanis mempunyai fungsi antara lain memperlambat aliran permukaan, menampung mengalirkan air permukaan sehingga tidak merusak. Yang ketiga, memperbesar kapasitas infiltrasi air ke dalam tanah. Yang terakhir, menyediakan air bagi tanaman. Di sini kita sudah mengetahui ya, contoh-contohnya ini kayak kita menghemat air, mematikan keran secara kalau baknya sudah penuh ya. Ini kita sebenarnya sudah dapat di pembelajaran dasar ya sepertinya. Dan teman-teman sepertinya sudah tahu. Nah, namun khusus untuk memperlambat aliran air permukaan ini, contohnya itu pada pekerjaan drainase ya. Nah, ketika pekerjaan drainase ini, kita memperlambat debit daripada air sungai tersebut.
Nah, yang terakhir ada cara kimiawi atau metode kimiawi. Pelestarian sumber daya air dengan cara ini pada prinsipnya adalah memperkuat struktur permukaan tanah dengan mencampur bahan kimiawi atau pemantapan tanah sehingga tidak mudah terorosi oleh butiran atau aliran air hujan. Nah, ketentuan bahan-bahan pemantap mempunyai sifat yang adhesif serta dapat bercampur dengan tanah secara merata. Yang kedua, dapat meningkatkan kapasitas tukar kation tanah sehingga dapat mempengaruhi kemampuan tanah dalam menahan air. Yang ketiga, dapat merubah sifat hidrofobik tanah sehingga dapat merubah kurva penahanan air. Yang keempat, dapat meningkatkan kapasitas tukar kation tanah sehingga dapat mempengaruhi kemampuan tanah dalam menahan air. Yang terakhir, tidak bersifat racun. Nah, teman-teman, di sini penggunaan kimiawi ini merupakan cara yang paling tidak ekonomis, dibilang ya, karena kita tidak mudah untuk mendapatkan bahan pemantap ini. Ini seperti kita menggunakan fenol. Nah, di sini memang fungsinya untuk menahan, memperbaiki struktur tanah dalam jangka panjang, namun bahannya cukup mahal ya, dan pemanfaatannya juga kurang ada di Indonesia ya. Ya, kurang ada. Nah, demikianlah hasil presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya pemateri satu. Materinya kayak menarik sekali tadi untuk dibahas. Tadi dari yang bisa saya simpulkan sendiri nih ya, materi dari pemateri pertama itu mengenai konservasi air, terus juga gimana cara melestarikannya airnya. Jadi ada beberapa caranya juga tadi udah dijelasin. Terus dari kegiatan-kegiatan vegetatif, kimiawi, dan lain sebagainya tadi udah dijelasin. Nah, mungkin teman-teman yang lain nanti tertarik untuk diskusi lebih lanjut, nanti mungkin bisa sama-sama kita diskusikan. Mungkin untuk sekarang boleh dilanjut ya untuk pemateri kedua. Gimana pemateri kedua? Udah siap nih? Siap, moderator. Mantap, mantap. Sebentar ya, mungkin kalau untuk pemateri kedua ya biar saya aja yang share screen. Sebelumnya untuk hostnya boleh diizinkan saya share screen. Mohon maaf sebelumnya, apakah PPT-nya udah kelihatan? Sudah Mas, sudah kelihatan. Oke, dipersilakan untuk pemateri kedua. Baik, apakah sebelumnya suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas Mas. Terdengar, Mas. Baiklah, kalau begitu pertama-tama ada baiknya kita mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana karena rahmat dan cinta kasihnya kita masih bisa melakukan mini webinar ini. Terima kasih juga kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan pada kali ini untuk menjelaskan sedikit materi tentang kegiatan konservasi sumber daya air, yang dimana sebelumnya sudah dijelaskan oleh materi pertama yang berjudul pengelolaan. Di sini saya akan melanjutkan dari pengawetan, pengelolaan, dan pengendalian air. Selanjutnya moderator. Yang pertama dari kegiatan konservasi sumber daya air ini adalah pengawetan air, yang dimana pengawetan air dimaksudkan di sini adalah untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, baik air permukaan maupun air tanah, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Adapun salah satu cara untuk melakukan konservasi sumber daya air dari pengawetan air adalah pengelolaan kuantitas air permukaan, yang dimana pengelolaan kuantitas air permukaan yang dimaksudkan di sini adalah
untuk mempertahankan dan meningkatkan potensi atau kuantitas air permukaan yang tersedia. Yang pertama adalah pengendalian kuantitas air permukaan. Yang dimaksud di sini adalah pengendalian air permukaan dilakukan dengan memperpanjang waktu air tertahan di permukaan tanah, yang bertujuan dengan meningkatkan air yang dapat masuk ke dalam tanah. Yang kedua yaitu pemanenan air hujan. Air hujan dapat dipanen, yang dimana seperti dapat kita temui di sekitaran kita ketika cuaca hujan datang, banyak orang yang memanen air hujan dengan cara membuat tong yang tepat di bawah seng atau rumah mereka itu sendiri. Air hujan yang berkualitas baik dapat dikumpulkan dari atap rumah. Tetapi ada baiknya jika di awal musim hujan tidak langsung dikumpulkan ke dalam pengumpulan air hujan. Air hujan tersendiri pun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga ternak, terutama pada menjelang atau selama musim kemarau panjang. Selanjutnya itu meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah. Meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah di sini adalah di mana infiltrasi tanah yang punya maksud adalah kemampuan tanah dalam menampung air yang dapat meresap ke dalam tanah. Kapasitas infiltrasi tanah ini sangat mempengaruhi volume air, dan dalam rangka konservasi sumber daya air dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki struktur tanah. Dan ada juga dengan cara efektif, yaitu dengan menggunakan bahan organik sebagai alat pencampuran dalam perbaikan struktur tanah. Selanjutnya, yaitu yang kedua adalah di mana kegiatan konservasi sumber daya air dalam konteks pengawetan air adalah pengelolaan kuantitas air tanah. Yang di mana pengelolaan kuantitas air tanah dimaksudkan di sini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan potensi atau kuantitas air yang tersedia. Air tanah yang dimaksud di sini adalah di mana air yang masuk ke dalam lapisan tanah yang bernama saya ulangi. Air tanah yang dimaksud di sini adalah di mana air yang datang dari langit yang turun sebagai hujan adalah masuk sebagai air ke dalam tanah, contohnya air sumur, yang dapat digunakan kembali sebagai air yang digunakan oleh manusia. Salah satu cara untuk melakukan konservasi sumber daya air adalah yang pertama, pengisian air secara buatan. Penyimpanan air dalam tanah merupakan sumber air yang dapat diandalkan oleh manusia untuk menambah potensi sumber daya air. Dan kemampuan tanah untuk menyimpan air tergantung dari tinggi muka air dan pori-pori tanah. Yang kedua, pengendalian pengambilan air tanah. Hal ini dilakukan karena pengambilan air tanah melalui sumur-sumur dapat menyebabkan lengkungan pada muka air tanah. Semakin besar laju pengambilan air tanah, maka semakin besar curam lengkung permukaan air tanah di sekitar sumur tersebut. Untuk itu, dalam kerangka konservasi sumber daya air, maka pemanfaatan air harus dapat dikendalikan, bagaimana yang telah disesuaikan dengan besarnya penyembuhan atau pengisian oleh air. Selanjutnya adalah pengelolaan kualitas air. Sebelum masuk bagaimana cara pengelolaan kualitas air, saya akan menjelaskan sedikit tentang kualitas air. Selanjutnya, moderator. Dalam kualitas air ini, di mana kualitas air dapat dinyatakan tingkat kesediaan air terhadap penggunaan tertentu
dalam memenuhi kebutuhan manusia dan lingkungannya. Kualitas air dapat dibedakan menjadi 3 bagian sifat dan karakteristiknya. Yang pertama itu sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Sifat tersebut dapat saya jelaskan. Yang pertama adalah zat ini dapat mempengaruhi kualitas air. Yang kedua yaitu kandungan sedimen. Mempengaruhi biaya pengolahan air bersih. Kekeruan adanya kandungan seperti tanah liat, lempung, bahan organik dan non-organik. Tingkat kekeruan air diukur. Yang keempat, dan warna air diakibatkan oleh adanya material yang larut atau koloid dalam suspensi atau mineral. Yang selanjutnya adalah bau dan rasa. Untuk menghilangkan bau dan rasa yang tidak dapat dikendaki oleh manusia dapat dilakukan dengan aerasi, pemakaian potasium permanganat, pemakaian karbon aktif, koagulasi, sedimentasi, dan filtrasi. Selanjutnya adalah temperatur. Tergantung dari mana sumber airnya tersebut. Temperatur normal atau alami di daerah tropis berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua adalah sifat kimia. Karakteristik dari sifat kimia yang dapat ditemui dalam kualitas air adalah yang pertama pH. Air murni mempunyai pH 7. Sedangkan air dengan pH nilainya di atas 7 bersifat asam. Dan jika di bawah nilai 7 bersifat basa. Yang kedua adalah alkalinitas. Karena adanya garam-garam alkalin yang berada di dalam kandungan air. Yang ketiga yaitu kesadahan. Terkait dengan penyediaan air bersih, air dengan kesadahan tinggi memerlukan sabun lebih banyak sebelum membentuk busa. Selanjutnya itu sifat biologi. Sifat biologi pada kualitas air pada umumnya mengandung berbagai macam organisme hidup. Sedangkan air tanah lebih relatif bersih karena adanya penyaringan oleh aquifer. Terdapat beberapa jenis organisme yang terkandung dalam air. Itu adalah yang pertama makroskopik seperti ganggang dan rumput laut, mikroskopik seperti jamuran alga, bakteri seperti patogen atau yang bisa disebut menimbulkan penyakit, dan patogen atau tidak menimbulkan penyakit. Selanjutnya adalah pengelolaan kualitas air irigasi. Pengelolaan kualitas air untuk irigasi pada dasarnya adalah mempertahankan kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah, agar memenuhi syarat untuk dipakai sebagai air irigasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan air irigasi adalah antara lain: yang pertama konsentrasi total garam terharu, yang kedua yaitu nisbah serapan sodium, yang ketiga yaitu akumulasi garam dan tanah. Yang ketiga yaitu pengelolaan kualitas air di dalam rumah tangga. Pengelolaan kualitas air untuk rumah tangga pada dasarnya adalah mempertahankan kualitas air agar dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu air baku untuk air minum atau klasifikasi air kelas 1, seperti dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Air tersebut harus aman dan sehat, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa karena lautnya garam mineral atau bahan mineral lain. Selanjutnya itu adalah pengendalian pencemaran air. Sebelumnya kita harus mengetahui apa dan dari mana sumber pencemar tersebut, dan bagaimana cara kita untuk mengendalikan pencemaran air tersebut. Yang pertama itu sumber pencemar. Berbagai jenis limbah yang terjadi karena proses alam atau aktivitas manusia yang dapat mencemari air dan sumber air adalah antara lain. Yang pertama, limbah domestik.
Limbah domestik ini meliputi air buangan sanitari, air toilet, dapur, restoran, hotel, rumah sakit, laundry, dan sebagainya, yang dibuang ke saluran drainase atau sungai. Yang kedua itu limbah industri. Limbah industri ini sering mengandung bahan kimia seperti asam, alkali, minyak, fenol, dan merkuri, yang dapat masuk atau diserap ke dalam rantai makan tumbuhan, hewan air, dan bahkan sampai ke tubuh manusia. Yang ketiga itu limbah pertanian. Limbah pertanian sering menggunakan produk seperti pupuk, pestisida, dan herbisida yang berlebihan pada usaha pertanian. Limbah ini sangat sulit untuk terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya adalah sedimen atau lumpur. Sedimen atau lumpur terjadi karena erosi tanah yang terbawa hanyut oleh aliran permukaan ke sistem saluran atau sungai. Dapat menyebabkan kekurangan air yang dapat mengurangi presentasi sinar matahari dalam air. Berikut adalah beberapa sumber pencemaran air yang dapat kita lihat pada slide selanjutnya, moderator. Bagaimana cara kita mengendalikan pencemaran air tersebut? Adalah menggunakan dua cara, yaitu cara teknis dan non teknis. Cara teknis di sini adalah beberapa tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengendalikan pencemaran air, antara lain pengelolaan air limbah domestik maupun industri, pemilihan lokasi industri, penggunaan kembali recycle, penempatan lokasi buangan yang tepat, pengendalian limbah pertanian. Yang kedua itu cara non teknis. Cara ini dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi berbagai kegiatan sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tersebut. Sekian yang dapat saya presentasikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya untuk pemateri kedua. Materinya juga nggak kalah menarik dari pemateri pertama tadi. Jadi kalau dari pemateri kedua ya yang bisa saya simpulkan itu dia menceritakan tentang pengelolaan kualitas air pada masing-masing bagian. Mungkin seperti tadi sudah dijelaskan pemateri kedua tentang air tanah, air permukaan, air sampai air pada rumah tangga juga dijelasin tadi ya. Keren, mantap. Wah, terima kasih ya untuk pemateri pertama dan kedua. Mungkin untuk sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi ya. Gimana pemateri pertama kedua udah siap ya ini untuk diajak diskusi ya? Wah, saya sangat senang di sini kalau bagian diskusi. Berinteraksi dengan partisipan yang cukup banyak di sini. Saya sebut senang dan saya siap di sini. Ya, ini lumayan ramai loh ini. Ini perdananya kita ini webinar, tapi peminatnya udah banyak. Mungkin teman-teman yang mau diskusi terkait materi yang sudah disampaikan pemateri pertama dan kedua tadi, mungkin boleh langsung raise hand atau langsung on mic juga boleh. Atau mungkin yang lagi di jalan atau lagi di tempat umum, mungkin boleh dari kolom chat nggak apa-apa. Dipersilakan. Ya, di sini saya melihat Gilang PRzo dari Unimed. Dia PSN. Ada yang ingin ditanyakan dari Gilang, dan Oh ya. di sini juga ada dari Unpri, Kak Eva Christine Marbun. Wah. Mungkin kita dengarkan dulu ya, mungkin ya untuk Dari pertanyaan pertama ya. Boleh disampaikan Mas Gilang. Baik, terima kasih. Tadi penjelasannya cukup menarik ya tentang konservasi sumber daya air. Nah, saya ingin bertanya nih tentang bagaimana sih kayak di saudara kita nih, khususnya Indonesia bagian timur. Kan di sana masih ada nih sering berita tentang krisis air bersih, kesulitan air bersih. Tapi di sana seperti yang kita ketahui itu masih sumber daya alamnya itu masih terjaga. Seperti hutan sana itu masih banyak seperti lagi di daerah Papua. Papua itu tak kalah menariknya juga kan banyak dari pepohonan, tapi di sana malah jadi krisis air bersih. Apakah yang dijelaskan tadi seperti erosi, kayak tadi penjelasan saudara Oktorio itu kan
memakai rumput gajah agar tidak erosi. Pakai vegetasi ya, kalau nggak salah. Vegetasi. Sedangkan vegetasi itu di daerah khususnya Indonesia bagian timur itu masih terjaga. Dan gimana pengendaliannya atau pengelolaan sumber air di sana itu gimana itu prosesnya itu? Mungkin dari saya segitu aja. Baik, terima kasih untuk moderator dan pemateri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Wah, menarik nih untuk pendapat yang pertama dari Mas Gilang. Mungkin boleh langsung ditanggapi oleh pemateri yang ingin melanjutkan diskusi, mungkin boleh raise hand ya. Jadi nanti saya sendiri moderator mungkin nanti bisa langsung lanjut untuk setelah diskusi yang pertama ini. Boleh langsung dijawab atau gimana untuk pemateri? Mohon maaf sebelumnya pemateri 1 suaranya belum kedengaran. Suara saya kedengaran di sini? Oke. Sudah. Silakan. Gimana materi pertama? Bilang dulu, Miko kayaknya lagi ada masalah. Atau boleh kita lanjut dulu untuk pertanyaan selanjutnya? Selamat sore buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Eva Christine Marbun, mahasiswi Prodi S1 Ilmu Keperawatan dari Universitas Prima Indonesia. Saya tahu webinar ini dari teman saya yang atas nama Dio Ivano Padang, pemateri 2. Baiklah, sesuai topik dari webinar ini yaitu mengenai mempertahankan kelangsungan sumber daya air. Di sini saya ingin bertanya, hal apa saja yang harus dipertahankan atau diperhatikan dalam upaya pengisian air tanah dan apa saja tujuan umumnya untuk dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaan kedua dari Mbak Eva. Mungkin gimana untuk pemateri udah diperbaiki? Izin, saya sudah mengatasi masalah teknis saya. Oke, mantap. Boleh ya, dilanjut. teman-teman. Kalau ada sedikit kesalahan di sini. Nah, saya akan coba diskusi bersama Mas Gilang ya, tadi yang bertanya. Apakah Mas Gilang masih ada gak? Masih kayaknya masih. Oke. Mas Gilang, jadi kan tadi pertanyaannya kenapa di Indonesia bagian timur itu sedikit atau krisis air bersih ya tadi, Mas. Padahal di situ kan lautannya masih terjaga. Begitu kan? Ya, bagaimana sistem pengendalian dan pengelolaan air di sana itu gimana? Apakah ya seperti gimana itu, atau padahal vegetasi di sana masih cukup terjaga? Bisa dibilang seperti itu kan? Baik. Perlu kita perjelas lagi dan perlu kita pahami bahwasannya di sini kita mengetahui bahwasannya di Indonesia Timur itu kan kalau teman-teman tahu ya angin muson barat atau muson timur gitu guys sih. Itu yang membuat kemarau atau musim hujan di sana itu tidak stabil. Itu yang pertama.
Itulah mengapa krisis air bersih di sana cukup kurang ya. Nah, itu yang pertama. Nah, walaupun hutannya cukup terjaga, tapi kalau curah hujannya tidak stabil itulah yang menyebabkan bahwasannya kualitas air bersih yang di sana itu tidak mencukupi. Yang perlu kita ketahui yang bagian kedua itu yang merupakan adalah sistem drainasenya sendiri atau sistem pengairannya. Nah, kembali ke daerahnya tersendiri, kalau sistem drainase atau pengairannya itu baik, nah maka ketersediaan air bersih itu juga terpenuhi. Nah, kalau boleh tahu Mas, studi kasusnya di krisis air bersih yang Mas katakan itu di mana ya? Lebih tepatnya, seperti kotanya ada nggak? Mas Gilang, apakah masih ada di sini? Gimana Mas, suaranya tadi putus-putus? Loh. Baik, saya coba ulangi ya. Tadi kan poin pertama saya jelaskan bahwasannya air bersih di bagian Indonesia bagian timur itu terjadi krisisnya itu karena yang pertama keadaan kemarau dan musim hujan yang tidak merata dan kurang baik. Nah, yang kedua itu sistem drainasenya. Ini merupakan masalah struktural ya, terkait tata kelola air dan sanitasi itu belum dikatakan baik di sana. Nah, ini sebenarnya tergantung dari daerahnya itu sendiri. Nah, kita tahu sendiri kan kalau di Indonesia bagian timur sana, umumnya sanitasi itu belum terjaga. Ya, walaupun di Indonesia itu kayak belum terjaga juga sanitasi. Nah, namun kan itulah masalah utama mengapa kualitas air bersih di bagian timur itu umumnya cukup kurang. Walaupun di Indonesia bagian tengah dan barat juga terdapat bagian yang kualitas airnya cukup kurang sih. Bagaimana, Mas? Berarti sumber utama dari krisis air bersih itu adalah mungkin dari angin muson itu ya Mas. Tapi kan menurut jurnal yang pernah saya baca, kesediaan air bersih itu tidak hanya dari air hujannya saja Mas. Tapi kan vegetasi di Papua sana kan terbilang cukup bagus kan. Bukannya vegetasi atau hutan-hutan sana itu sebagai pengikat air ya. Gimana kalau sebagai pengikat air seharusnya itu ada untuk seharusnya ada air yang mencukupi untuk warga-warga sana. Itu gimana ya, Mas? Pemahaman bagus ya, Mas. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi. Nah, tadi kan saya menjelaskan vegetasi. Vegetasi itu kan digunakan untuk mencegahnya longsor. Tadi kalau saya Mas perhatikan tadi kan saya kan menunjukkan salah satu contoh penggunaan vegetasi kan, Mas. Nah, vegetasi ini tujuannya untuk mencegah longsor, bukan untuk meningkatkan kualitas airnya. Cuman kita menjaga supaya air tersebut tidak tercemar. Itulah bagian saya tadi yang jelaskan bahwasannya pelestarian air itu tujuannya untuk tidak terjadinya longsor, Mas. Nah, kan kalau kita Mas bilang sendiri vegetasi di Indonesia bagian timur itu kan cukup baik. Nah, kan namun jarangnya kita dengar berita bahwasannya terjadinya longsor di Indonesia bagian timur. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa di Indonesia bagian timur itu umumnya tidak jarang terjadi longsor karena vegetasinya cukup terjaga. Namun bukan berarti kualitas air di situ sudah terpenuhi, begitu Mas. Bagaimana dengan Mas Gilang? Mungkin agak sedikit membela ya, Mas. Maksudnya gini, kita ketahui kan, hutan itu sebagai kayak paru-paru dunia. Nah, itu kan sebagai pengikat air kan. Untuk hutan itu sebagai pengikat air di akarnya, cadangan air. Nah, di Papua sana kan itu banyak nih hutan, otomatis banyak mengikat atau di akar-akar hutannya itu banyak mengandung air. Nah, mengapa
setiap saat berita ada berita pasti Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur, mulai dari NTT, Papua, pulau sebagainya, itu masih ada berita ya bahwa di sana itu krisis air. Itu gimana tuh, Mas? Itu yang saya pertanyakan. Ya. Nah, tadi kan di awal sudah saya jelaskan, Mas. Sebenarnya tidak hanya itu juga, tapi ada masalah struktural itu di mana masalah pengairannya, saluran drainasenya. Nah, kita kan udah tahu bahwasannya kan di bagian timur itu kan belum cukup bagus pembangunan. Nah, disitulah kenapa dikatakan krisis, karena air-air bersih itu tidak dapat disalurkan ke rumah-rumah warga atau tempat yang membutuhkan air. Itu di situ sistemnya kurang baik, Mas. Nah, itulah mengapa kita terkadang melihat berita pembangunan di bagian timur itu kurang merata ya, Mas. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa dikatakan krisis. Karena sebenarnya sumber airnya cukup bagus. Cuman untuk distribusi airnya itu kurang mencukupi gitu, Mas, maksudnya, Mas. Oke, baik Mas. Berarti yang saya tangkap ini berarti pengelolaan atau infrastruktur di daerah sana itu kurang terjamah oleh pemerintah, gitu ya, Mas? Iya, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Sama-sama, Mas. Nah, kita membuka sesi diskusi masih ya untuk pertanyaan tadi dari Kak Eva, apakah pemateri 2 ingin melakukan diskusi? Atau saya kembalikan dulu ya ke moderator. Bagaimana, Ya, Mas? jadi tadi udah kita lihat ya sama-sama, ya udah kita dengar juga diskusi yang pertama tadi kayaknya cukup menarik tentang permasalahan air ya, permasalahan air krisis air di daerah Indonesia, lebih tepatnya di bagian timur. Jadi ya kalau yang bisa saya simpulkan tadi mungkin permasalahannya itu sebenarnya di infrastrukturnya ya, berarti ya, bukan di sumber airnya. Sebenarnya sumber airnya juga sudah bagus, cuma lagi di infrastruktur untuk penyaluran atau distribusi airnya ke masyarakat sekitar. Oke, menarik sih. Mungkin bisa dilanjut aja ya untuk ke diskusi yang kedua. Tadi ada pertanyaan dari Kak Eva. Jadi pertanyaannya, hal apa saja yang diperhatikan dalam upaya pengisian air tanah dan apa saja tujuan umumnya? Nah, mungkin dari kedua pemateri atau salah satunya boleh dibantu untuk diskusinya. Dipersilakan. Oh, izin moderator. Ya, boleh. Dipersilakan. Saya yang menjawab dari pertanyaan dari saudara Eva Christine Marbun, yang dimana pertanyaannya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dan upaya pengisian air tanah dan apa saja tujuannya. Mungkin hal-hal yang harus diperhatikan adalah pengisian air tanah secara buatan itu akan memiliki syarat fisik seperti yang pertama adalah tersedia aquifer, di mana aquifer ini adalah salah satu lapisan tanah yang dimana air tanah akan mengalir pada lapisan tersebut dengan kapasitas dan permeabilitas yang memadai. Yang kedua yaitu tersedianya kecukupan air untuk melakukan pengisian. Yang ketiga itu dengan pemompaan air yang tidak boleh berlebihan supaya tidak terjadinya kelebihan tingkat penyembuhan yang tidak sangat rendah. Yang keempat itu kualitas air yang akan diisikan cukup memadai bila dibandingkan dengan air tanah yang ada. Adapun tujuannya adalah untuk menyimpan kelebihan air yang ada pada air permukaan menjadi air tanah. Yang kedua itu memperbaiki kualitas air tanah. Yang ketiga itu membentuk tabir tekanan untuk mencegah intrusi air laut. Yang keempat itu meningkatkan produksi pertanian. Yang kelima menurunkan biaya pemompaan air tanah. Yang keenam itu mencegah terjadinya penurunan muka tanah.
Mungkin Saudara IPA, bagaimana? Apakah puas dengan jawaban dari saya? Baiklah, di sini saya sudah merasa puas atas respon yang diberikan oleh teman kami Dio. Tapi di sini saya ingin bertanya kembali, sesuai yang disampaikan oleh teman kami Dio, hal-hal yang harus diperhatikan dalam upaya pengisian air tanah tersebut. Nah, bagaimana, apakah ada dampak dalam pengisian atau upaya pengisian air tanah tersebut? Terima kasih. Mungkin untuk dampaknya sendiri adalah di mana jika dalam upaya pengisian air tanah, cara buatan itu untuk mengurangi kelebihannya air permukaan menjadi air tanah. Karena di mana air permukaan lebih jarang digunakan, melainkan air tanah yang sering digunakan oleh manusia seperti air sumur sendiri untuk dikonsumsi. Dampaknya tersebut juga besar, karena jika air tanah sendiri sudah melalui filter di dalam tanah itu sendiri, di mana batu-batu dan pasir di dalam tanah akan memfilter air itu sendiri sehingga baik untuk digunakan. Baiklah Dio, terima kasih atas responnya. Baik, terima kasih juga untuk Kak Eva udah ikut diskusi, udah ikut nimbrung juga. Jadi terutama juga pemateri, terima kasih juga udah menyampaikan jawaban-jawabannya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lain, jika ada lagi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, boleh disampaikan ya. Kita tunggu. Oh, ini ada diskusi yang selanjutnya nih dari Mbak Nurmalasari. Mungkin boleh disampaikan, Mbak, apa yang ingin didiskusikan? Iya, selamat sore. Perkenalkan, Sore, Mbak. nama saya Ari, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Prima Indonesia. Baiklah, saya ingin bertanya, mengapa perlu dilakukan konservasi air sebagai upaya penyelamatan sumber daya air? Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Nurmala. Jadi kita ulang ya, mungkin pertanyaan tadi, mengapa perlu dilakukan konservasi air sebagai upaya untuk penyelamatan air? Nah, mungkin dari kedua pemateri boleh langsung didiskusikan atau ditunggu? Gimana? Sebaiknya saya langsung diskusikan saja ya, Mas. Izin ya, Mas. Nah, Oke, boleh dipersilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Nurmalasari Sombing ya. Nah, di sini tadi kan saya awal sudah menjelaskan mengapa perlu diperlukannya konservasi. Nah, jadi kan saya menjelaskan di bagian awal konservasi itu apa. Nah, konservasi itu secara mendasar kegiatan yang digunakan untuk menjaga, memelihara secara berkelanjutan agar suatu objek itu tetap ada. Nah, kalau kita tidak melakukan yang namanya konservasi air, nah, dan kita tahu tadi air tawar yang bisa kita gunakan itu cukup sedikit jika dibandingkan dengan air asin yang ada, dan itu pun jumlahnya berubah-ubah secara kualitas ataupun volumenya. Nah, jika tidak dilakukan yang namanya konservasi, maka air yang dapat kita gunakan itu untuk sehari-hari seperti mandi, memasak, atau menyuci, nah itu kan tidak ada lagi nantinya jika kita tidak melakukan yang namanya konservasi. Ya, simpelnya begitu, agar kita tetap dapat menggunakan air bersih, agar air itu tetap ada, itulah simpelnya. Bagaimana untuk Mbak Nurmala? Oke, terima kasih. Terima kasih kembali, Mbak. Oke, terima kasih keduanya dari pemateri dan peserta ya. Jadi terkait dari apa yang sudah dipertanyakan, masih tetap berhubungan ya. Nggak jauh beda dengan materi-materi yang disampaikan pemateri tentang konservasi air, tentang
upaya pelestarian air. Jadi ya ujung-ujungnya air walaupun banyak tetap harus dijaga ya Mas ya. Benar Mas, dia harus dijaga. Air memang banyak, cuman yang bisa kita gunakan itu cukup sedikit, relatif sedikit, cukup kecil jumlahnya jika kita bandingkan dengan air yang ada. Iya. Benar sekali Mas. Oke, mungkin yang lain gimana? Ada lagi yang mungkin mau didiskusikan atau mungkin masih bingung dari beberapa hal tentang materi-materinya tadi? Mungkin boleh langsung disampaikan aja, nggak apa-apa. Dari kolom chat juga nggak apa-apa. Ada lagi kira-kira teman-teman yang mau bertanya atau berdiskusi dengan pemateri-pemateri kita? Soalnya ini perdana nih, jadi saya juga nggak tahu kapan bisa jumpa lagi sama pemateri-pemateri ganteng ini. Oke ya, mungkin kayaknya udah cukup jelas ya Mas ya untuk materi yang disampaikan. Oh ya, mungkin sebelum kita akhiri, boleh nggak Mas, teman-teman? Ya, gimana? sepertinya kita tunggu sebentar lagi aja ya, baru kita lanjut sesi selanjutnya. Nah, seperti ini ada yang ingin bertanya dari Arya. Oh ya, oke, dipersilakan untuk Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya Arya Pramudita Dibroto dari Universitas Negeri Medan. Saya ingin bertanya, kalau misalnya kita tinggal di dekat limbah pabrik gitu kan, itu kan pasti mempengaruhi tanahnya juga dan kita juga memakai airnya kan. Jadi bagaimana cara mengolahnya menjadi air bersih? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arya. Mungkin boleh saya ulang ya ke materi untuk pertanyaannya. Jika misalnya kita tinggal di dekat pabrik, jadi kan itu limbahnya pasti bakal ngaruh juga ke tanah. Nah, itu gimana untuk pengolahan air dari tanahnya untuk bisa digunakan gitu di kehidupan kita sehari-hari? Gimana untuk pemateri? Boleh langsung dijawab atau ditunggu dulu? Saya coba melakukan diskusi kepada Arya ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Arya. Nah, di sini bagaimana cara mengolah air tanah? Sebenarnya di sini kalau kita mengetahui ya, ada kriteria pembuangan air limbah dari sebuah pabrik itu harusnya ada. Nah, kriteria pembuangan air limbah ini harus tidak merugikan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat. Namun, semisal nanti terjadi dampak yang negatif atau kita kayak merasakan ya air tanah yang kita gunakan ini menimbulkan penyakit atau rasa kurang nyaman, itu seharusnya kita menindaklanjutinya terhadap pihak yang berwajib. Namun dalam mengatasinya digunakan konservasi kembali itu dengan cara kimiawi seperti yang dijelaskan dari saudara Dio dan saya juga tadi, itu menggunakan bahan pemantap dan itu digunakan agar struktur dari tanahnya tetap terjaga secara berkelanjutan meski sudah tercemar. Ya walaupun dalam proses pencemaran itu tidak dikatakan langsung berdampak begitu. Bagaimana saudara Arya? Baik, bisa diterima. Terima kasih, pemateri. Wah, terima kasih. Terima kasih kembali Mas Arya. Terima kasih juga untuk pemateri. Wah, sepertinya banyak ya yang mau diskusi ya. Atau boleh nih dicantumin mungkin antara Instagramnya atau kontak WA-nya di kolom chat. Ya, mana barangkali ada yang mau diskusi lebih lanjut
untuk mendalami materi ataupun hal yang lainnya, ya kan, yang kita nggak tahu, mungkin bisa dijapri pematerinya. Gimana teman-teman yang lain? Ada lagi yang mungkin mau ditanyain atau mau didiskusikan lagi lebih lanjut? Kita tunggu 1 menit lagi aja ya, Mas. Jika tidak ada, kita lanjut ke sesi berikutnya. Bagaimana, Mas? Oke. Oke. Boleh. Kita tunggu 1 menit ya kalau gitu ya. Baik, Mas. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin melakukan diskusi. Bagaimana kalau kita lanjutkan saja ke sesi berikutnya? Oke, boleh sekali. Kayaknya udah cukup jelas sih dari apa yang Ini ada dijelasin. Mas Denny. Apa? Ada Oh, yang Mas Denny di sini. oh ya. Boleh. Kepada Mas ini boleh disampaikan pendapatnya atau diskusinya. Ya, baik. Terima kasih moderator. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dini Bong Manalu itu. Saya dari instansi Universitas Bengkulu. Saya berasal dari Papua Barat. Dan kebetulan saya mendapat info bahwa ada webinar ini dari teman saya yang bernama Dio Ivano Padang sebagai pemateri 2. Baiklah, di sini kan saya dari Fakultas Pertanian. Saya sedikit tertarik untuk melakukan diskusi mengenai materi tentang air ini. Nah, dalam materi yang telah disampaikan tadi, begitu bagus materi yang disampaikan, saya tertarik tentang recycle dari materi yang disampaikan oleh permateri 2. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah ada kriteria recycle air itu? Maksudnya itu kriteria yang harus dilakukan dalam merecycle air sehingga dapat digunakan, baik di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kehidupan pertanian. Namun, kalau bisa request gitu, saya lebih memilih kriteria recycle dalam bidang pertanian gitu. Terima kasih. Kembali moderator. Baik, terima kasih ya untuk Mas Denny. Mungkin pemateri boleh langsung didiskusikan jawabannya atau ditunggu? Gimana untuk pemateri? Udah boleh langsung dijawab? Mungkin untuk Mas Denny boleh minta waktunya sebentar ya, Mas.
Izin moderator. Oke, boleh untuk pemateri kedua, Mas Dio, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada teman saya Dini Bangunalum yang sudah datang hadir dalam mini webinar kami ini. Dari pertanyaan saudara Dini tentang bagaimana kriteria dalam pengelolaan kembali atau recycle air dalam sektor pertanian tadi ya. Mungkin sejauh ini daur ulang air yang dapat kami ketahui adalah masih sedikit di Indonesia. Karena kan mungkin dalam kriteria pengolahan air ini belum ditemukan. Dikarenakan semua air dapat didaur ulang kembali dengan banyak cara. Seperti contohnya adalah distilasi sendiri. Tetapi jika dalam sektor pertanian mungkin belum dapat dipastikan adanya. Bagaimana saudara Dini? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh saudara Dio. Mungkin saya paham dari penjelasan yang diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kembali untuk Mas Denny dan pemateri kedua kita. Mungkin ada lagi yang mau diskusi? Gimana untuk pemateri? Kita tunggu lagi 1 menit lagi. Wah, sembari kita menunggu pertanyaan diskusi, mungkin kita bisa interaksi ya dengan peserta-pesertanya. Ini ada Mas Syarif. Halo Mas Syarif. Itu ada Mas Mustaqim juga. Wah, lagi main game ternyata. Ada Mas Mustaqim juga. Sepertinya yang dari tadi tetap on cam ya, Mas Mustaqim ini. Mantap, mantap, mantap. Kayaknya udah cukup ya Mas untuk diskusinya atau Saya rasa cukup gimana? Mas. Iya Saya kan? rasa cukup. Ini udah banyak juga ya tadi ya yang diskusi. Oke, mungkin sebelum penutup teman-teman boleh minta tolong untuk on cam nggak? Soalnya ini biar kita abadikan dulu nih momen-momen mini webinar kita ini. Mungkin boleh on cam terus boleh dipakai ya itu background yang dikirim oleh pemateri 1 di kolom chat tadi. Oke, gimana? Sudah pada ready? Untuk berikan pose terbaiknya ya semuanya ya. Ini ada 2 slide, mungkin ada 2 kali take foto. Oke. Untuk slide pertama 1, 2, 3. Baik. Untuk yang slide kedua, sebentar ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih untuk para peserta. Ya, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara kita ya. Jadi pertama-tama sekali, baik, mungkin pertama dan terakhirnya ini, nggak tahu sih kalau ini yang terakhir ya. Mungkin nanti ke depannya kita tetap jumpa lagi ya untuk pemateri-pemateri kedua, pemateri pertama dan pemateri kedua.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah memberikan materi yang luar biasa menarik ya. Sampai tadi ada beberapa peserta yang diskusi sama pemateri-pemateri. Dan terima kasih juga untuk teman-teman peserta mini webinar yang telah hadir, yang sudah ikut meramaikan acara kegiatan kita kali ini. Dan harapannya ke depannya kami bisa memberikan mini webinar yang lebih menarik lagi untuk teman-teman dan lebih ramai lagi nih dari yang hadir sekarang. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Mungkin ini webinarnya akan kita tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Untuk teman-teman, di sini kita menyediakan link absensi kepada teman-teman yang hadir di sini. Boleh kita isi ya. Ini nggak ada door Terima prize, kasih. Mas. Nggak ada door prize-nya nggak? Oh, Ada, ada Mas. Mas. Itu boleh DM ke IG saya aja Mas untuk masalah door prize. Di kolom chat ya IG-nya ya. Langsung gitu kayak. Oke, untuk pemateri saya izin live ya. Baik, Mas. Terima kasih atas partisipasinya, Mas. Sama-sama. Untuk pemateri juga saya lab ya. Izin live ya. Baik. Terima kasih, Mbak.